Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari memulai persekutuan tengah pekan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih atas damai sejahtera. Terima kasih atas sukacita yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, biarlah kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu dan merasakan kasih setia-Mu dalam persekutuan tengah pekan ini. Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampunilah kami dan sertai kami di dalam kehidupan yang akan datang. Kami serahkan Tuhan persekutuan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu ayat yang selalu saya ingat, dan ayat ini memberi saya kekuatan untuk menghadapi segala lika-liku kehidupan, mengingatkan saya pula untuk senantiasa rendah hati dan bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada saya. Karena saya percaya bahwa ketika saya diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, Tuhan kuatkan saya, Tuhan tegarkan saya, dan Tuhan beri saya hikmat dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang saya hadapi. Matius 11 ayat 28-30 mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya terjatuh dalam menghadapi segala masalah-masalah kehidupan. Dengan hati yang tulus, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan memujikan Yesus jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia
tenang walau dalam lembah. Bersama Dia hatiku damai walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya agar kami dengar firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau membuka kembali telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini senantiasa menyertai, mewarnai, menopang, memimpin, dan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari ada seorang ibu-ibu berdoa, Tuhan, sampai kapan saya harus sabar menghadapi suami saya? Saya sudah tidak kuat. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan gak segera jawab doa saya, menjawab permohonan saya? Seorang ibu berdoa demikian. Ada seorang pemudi berdoa, Tuhan, saya kepingin pacaran. Tuhan, saya kepingin mendapatkan jodoh. Kapan Tuhan berikan? Itu doa seorang pemudi. Ada doa seseorang pedagang yang mengatakan, Tuhan, sampai kapan ya Tuhan PPKM ini selesai? Sampai kapan ya Tuhan saya harus bersabar karena sejak pandemi dagangan saya juga nggak balik sama seperti semula. Itu doa seorang pedagang menantikan sesuatu. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, kadang-kadang kita berdoa sama seperti tadi, ibu-ibu, pemudi, dan pedagang tadi. Kita berdoa kadang-kadang kok seakan-akan doanya nggak terjawab, doanya nggak segera terkabul. Padahal di Alkitab dikatakan, mintalah maka akan mendapat. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, di tengah kenyataan ini dan mungkin saja Anda dan saya detik ini masih mendoakan sesuatu, tapi belum terjawab. Nah, bagaimana kita melihatnya sebagai orang Kristen? Nah, saudara-saudara, kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7-11. Sekali lagi Matius pasal yang ke-7 ayat 7-11. Dikatakan demikian saudara-saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, kadang-kadang orang Kristen terjebak di hanya ayat-ayat atasnya saja. Yang dipakai apa? Minta akan diberi, cari akan mendapat, ketok akan dibukakan. Seakan-akan ayatnya dipotong sampai di sini saja saudara-saudara. Sehingga ketika berdoa dan tidak segera terwujud, maka meragukan ayat ini. Loh, kok doaku gak terwujud? Kok doaku gak kesampaian? Kok doaku gak terjawab-jawab? Padahal kan dikatakan firman Tuhan, minta diberi, cari mendapat, ketok akan dibukakan. Kenapa Tuhan? Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat ayat yang kita baca, kita harus penuh melihat satu perikop yang utuh. Tidak bisa hanya ayat-ayat atasnya saja. Tidak bisa cuma minta, ketok, cari saja. Tapi lihat satu perikop penuh, saudara-saudara. Nah, kita melihat sebetulnya perikop ini dikunci di ayat yang ke-11, saudara-saudara. Ayat yang ke-11 dikatakan, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Ia akan memberikan yang baik. Dan tentu saja saudara-saudara, disinilah kata kuncinya. Tuhan memberi yang baik. Siapa yang memberi saudara-saudara? Tuhan sendiri. Siapa yang ngasih? Tuhan sendiri. Maka saudara-saudara, di sini kita melihat yang baik menurut Tuhan itulah yang akan terwujud. Seandainya doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok kadang-kadang doa kita belum terjawab atau bahkan tidak terjawab? Nah, saudara-saudara, setidaknya ada 3 hal yang kita renungkan. Dan kita akan melihat model doa kita. Doa kita mungkin belum terjawab atau belum terkabul saat ini. Kemungkinan yang pertama adalah belum saatnya itu dikabulkan. Belum saatnya itu memang terwujud. Sama seperti ada seseorang kepengen berdoa. Tuhan, saya kepengen naik motor. Saya kepengen punya motor. Itu. Nah, didoakan belum terwujud saudara-saudara. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Siapa tahu orang itu berdoa pengen naik motor ternyata masih SD. Karena melihat kakaknya bisa naik motor. Kakaknya dibelikan motor. Temennya boleh naik motor. Maka dari itu kepengen supaya Tuhan saya kepengen punya motor. Nah saudara-saudara bisa saja doanya belum terkabul karena apa? Sekali lagi belum saatnya. Disinilah kita melihat apakah yang kita doakan itu kita sudah siap menerima atau belum. Jangan-jangan saudara-saudara kita memang sedang dipersiapkan untuk menerima apa yang kita doakan. Tapi belum waktunya. Yang kedua saudara-saudara bisa saja doa kita belum terwujud atau belum terkabulkan atau bahkan tidak terwujud. Kenapa? Karena belum mendalam doanya. Doa kita mungkin belum mendalam. Kita belum mendalami apa maksud doa kita. Misalnya saudara-saudara, kadang-kadang ada orang berdoa, Tuhan saya minta kaya. Tuhan saya minta utang saya lunas. Gitu. Boleh enggak doa seperti itu? Ya boleh saja. Ya kan, apalagi kan kadang-kadang banyak orang memakai doa Yabes tuh kan. Saya kepengen berkat berlimpah-limpah. Ya kan, pakainya doa Yabes saudara-saudara. Apakah itu keliru? Ya tidak keliru saudara-saudara, minta kaya, minta berkat, minta uang, minta supaya hartanya utangnya dilunasi. Salah enggak? Enggak salah. Tapi saudara-saudara kita coba memperdalam doa kita. Kita minta kaya saudara-saudara. Yuk kita perdalam lagi. Sehingga kalau kita mintanya di permukaan, kita minta kaya. Sebetulnya kita bisa perdalam lagi. Kita minta apa sih sebetulnya? Yaitu adalah minta ketekunan. Minta ketaatan. Minta kesetiaan. Minta kesabaran. Supaya saya bisa bekerja lebih keras. Bekerja lebih giat. Sehingga doanya saudara-saudara yang tadinya minta kaya. Mulai diperdalam lagi. Bukan minta kayanya, tapi apa? Tuhan saya minta kekuatan. Saya minta yang namanya ketaatan. Sehingga saya bisa bekerja. Dan pekerjaan saya bisa menghasilkan uang. Sehingga uang itu bisa dinikmati. Untuk apa terserah. Misalnya untuk membayar hutang. Doanya kok tadi ya, minta utang saya lunas. Coba diperdalam doanya. Bukan minta utangnya lunas. Tapi minta kekuatan. Minta kesehatan. Minta kejujuran supaya saya tetap bisa bekerja di tengah kejujuran. Minta apa? Minta ketaatan sehingga saya boleh semakin bekerja keras. Minta kekuatan agar saya dikuatkan bekerja lebih ekstra sehingga mendapatkan pendapatan lebih sehingga bisa bayar utang. Sehingga saudara-saudara doanya sekarang berubah. Bukan minta kaya, tapi minta agar saya memiliki ketaatan. Memiliki ketekunan untuk bisa bekerja lebih giat. Nah doanya berubah kan saudara-saudara? Gitu. Atau alasan yang ketiga saudara-saudara. Kadang-kadang doa kita mungkin tidak terjawab. Karena apa? Karena belum tepat doanya. Belum tepat itu berkaitan dengan apa saudara-saudara? Belum tepat itu jangan-jangan doa kita bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti minggu lalu saudara-saudara ya, di firman Tuhan mengenai ketulusan. Kita meminta sesuatu, mungkin permintaan kita tuh nggak tepat, nggak benar.
Karena bukan untuk memuliakan Tuhan. Misal contoh, Tuhan saya kepengen sukses. Wah, ya kan? Boleh enggak? Ya boleh. Tetapi pertanyaannya adalah, kita itu minta sukses buat apa? Motivasi kita kalau sudah sukses emang mau apa? Sama seperti kaya tadi ya saudara-saudara ya. Tuhan saya minta kaya. Ya terus kekayaan itu buat apa? Apakah itu betul untuk memuliakan Tuhan? Atau justru malah bertentangan dengan firman Tuhan? Kayak tadi tuh ya, Tuhan saya minta sukses. Tujuannya apa? Ketika saya posisinya di atas, jabatan saya di atas, saya bisa balas dendam dengan misalnya orang yang dulu pernah menyakiti saya. Jadi kalau saya posisinya bisa di atas, maka dia jadi bawaan saya, bisa saya kerjain. Nah, saudara-saudara, hati-hati. Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan tahu kenapa kok kita menginginkan sesuatu dalam doa. Dan hari ini kita diingatkan, jangan-jangan doa kita belum tepat. Karena motivasinya nggak tulus. Motivasinya bukan memuliakan nama Tuhan. Motivasinya justru bertentangan dengan firman Tuhan. Jujurlah saudara-saudara untuk ketika meminta sesuatu. Untuk apa sih saya meminta? Dan pastikan permintaan itu semuanya muaranya kepada Tuhan. Semua permintaan kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih. Ketika detik ini doa kita belum terjawab, doa kita belum terkabul, doa kita mungkin belum terwujud saudara-saudara. Silakan periksa doa dan diri kita. Jangan-jangan ini memang belum saatnya, atau belum mendalam doa kita, atau doa kita belum tepat. Sehingga kadang-kadang saudara-saudara, bukan Tuhan yang mengubah keputusannya, tetapi kitalah yang mengubah doa kita. Untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Dan mengamini bahwa Tuhan memberi yang terbaik untuk Anda dan saya. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diingatkan mengenai permintaan, permohonan kami melalui doa. Ya Tuhan, hari ini kami juga diingatkan apakah doa kami itu memuliakan Tuhan. Apakah doa ini menjadi proses agar kami siap menerima apa yang kami doakan? Atau doa ini membuat kami memperdalam. Sehingga kami Tuhan berproses untuk semakin setia kepada Tuhan. Dan semakin menerima apa yang Tuhan berikan. Tuhan mampukanlah kami ya Tuhan untuk memiliki keikhlasan. Menerima apapun yang Tuhan berikan. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun kadang-kadang doa kami belum terwujud. Meskipun kadang-kadang doa kami belum terjadi. Meskipun doa kami kadang-kadang belum terjawab. Tapi kami percaya Tuhan dengar doa kami. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bu Kamiem, Bu Sri Saino, Pak Heru Kusmanto, Bu Waliem, Pak Adi Sunarto, Bu Hardi, Bu Tei Sinhua. Kami juga berdoa untuk Bu Swanyo, Bu Suparmi, Tuhan sertai. Biarlah nama-nama tersebut boleh Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa untuk nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan. Tuhan kuatkan. Dan di tengah pergumulan yang mungkin saudara-saudara kami alami saat ini. Tuhan kuatkan. Mungkin ada yang memiliki pergumulan dalam studi akhir. Pergumulan dalam pendidikan. Pergumulan dalam menanti pasangan hidup, pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan karena kesulitan untuk menerima orang lain, pergumulan karena sulit untuk mengampuni. Ya Tuhan, di tengah pergumulan inilah, mampukanlah kami untuk berdoa, meminta agar kami setia di dalam jalan firman Tuhan menghadapi tiap pergumulan yang ada. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk keluarga besar GKI Sorokenen, berdoa untuk pelayanan yang ada, berdoa untuk mitra-mitra pelayanan kami. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.